Ya, selamat datang teman-teman. Kita akan masukin metode bagaimana caranya untuk melihat DNA, ya, melihat DNA. Ini adalah salah satu metode untuk melihat DNA dengan cara elektroforesis. Elektroforesis ini sendiri kita akan melihat DNA itu yang hasil kita isolasi kemarin ada atau tidak. Selain itu kita akan melihat ukuran. Walaupun ukuran di sini yang terlihat abstrak, tapi kita bisa mengukur berdasarkan kisaran tertentu, gitu ya. Ya, dalam melakukan elektroforesis, kita pertama melakukan pengenceran agar-oxide. Ya, agar-agar ini adalah yang namanya medium untuk membuat DNA kita itu terlihat atau enggak, gitu ya. Selain agar-oxide, kita selanjutnya akan mengarah ke pipetting, ya, pipetting sampel ke dalam sumur, ya, sumur-sumur yang ada di dalam agaros yang kita akan buat sumur-sumur nanti atau lubang-lubang tertentu. Jadi di sini adalah pipettingnya, dan selanjutnya kita perendaman. Ya, rendamnya bukan pakai air biasa, tapi kita pakai larutan yang sangat berbahaya, ya. Jadi larutan namanya itu adalah LTBR. Ini singkatannya adalah etilium bromida. Yaitu sangat karsinogen, jadi kita akan menggunakan APD yang sangat lengkap nantinya. Nah, selanjutnya baru kita bisa cek dengan cara melihat di alat UV transformator, ya. Nah, saya akan jelasin satu persatu. Yang pernah di tahap yang paling susah di sini adalah tahap pipetting, ya, pipetting yang paling susah. Nah, durasi untuk melakukan semua tahap ini kita bisa memakai waktu sampai 4 sampai 6 jam. Ya, inilah durasi normalnya untuk melakukan elektroforesis. Mengapa kok bisa lama banget, gitu ya? Yang pertama di agar-oxide. Nah, kita akan mengukur konsentrasi agaros ini, ya, mengukur konsentrasi, kita menimbang dan kita membuat untuk mencetaknya. Yang kedua pipetting. Pipetting adalah selama, karena itu adalah hal yang paling kecil dan sangat sensitif. Untuk perendaman ETBR kita memerlukan waktu sekitar 20 menit. Dan transformator ini singkat saja. Nah, yang paling lama itu adalah kita running. Nah, ini itu ada di tahap pipetting bagian akhir, ya. Itu running. Nanti kita akan lihat runningnya seperti apa. Nah, ini yang biasa memakan waktu sekitar 2 jam. Ya. Normalnya kita memakai waktu segini, ya, 4 sampai 6 jam untuk kesemuanya ini. Oke, kalau gitu kita cek yang pertama langsung saja ke dalam agaros. Baik adik-adik, jadi di prosedur dituliskan 0,8% untuk 50 ml TAE 1 kali. Jadi berapa gram agaros yang kita butuhkan? Jadi caranya yaitu 0,8 per 100 dikali 50 ml sama dengan coret-coret 0,8 per 10 dikali 5 ml sama dengan 0,8 dikali 5 sama dengan 4 dibagi 10 sama dengan 0,4 gram. Jadi kesimpulannya 0,8% untuk 50 ml agaros yang kita butuhkan yaitu 0,4 gram. Oke, jadi ini adalah alat yang akan kita gunakan untuk menimbang, namanya adalah timbangan analitik. Nah, fungsi kaca-kaca di sini untuk menutupi supaya udara tidak mendorong atau menarik. Dalam kata lain adalah dia menambah atau mengurangi berat yang ada di dalam ini, ya, sesuai yang kita timbang. Gitu. Selanjutnya kita akan masukin gelas kosong ke dalamnya, tapi sebelumnya kita hidupin terlebih dahulu alatnya. Nah, pastikan ini alatnya berfungsi baik, hidupin, dan jangan lupa kita masukin ke dalamnya gelas kosong, ya, beker gelas kosong, dan selanjutnya kita nolkan. Kalau sudah nol seperti ini, baru kita menimbang. Nimbangnya sebanyak 0,4 gram
sesuai dengan perhitungan kita tadi. Oke, ini angkanya menunjuk 0,4017 ya, 0,4017 atau 18 gram. Oke, kalau gitu langsung kita menuju ke step berikutnya. Oke, di sini alat-alatnya bisa kita lihat sendiri. Untuk melakukan elektroforesis, kita akan buat alat ini menjadi satu dan untuk dipergunakan selebihnya. Nah, yang pertama kita akan memanasin agar-agarnya dulu. Ini agar-agar akan kita buat seperti agar-agar menggunakan TAE 1 kali ya. TAE 1 kali, sampelnya ada di sini. Kita mengambil sebanyak 50 ml sesuai dengan perhitungan kita tadi. Karena kita akan membuat 0,8%. Oke, kalau gitu kita tinggal ukur saja 50 ml seperti ini. Selanjutnya kita akan masukin ke dalam gel agaros butiran yang sudah kita timbang yang sebanyak 0,4 gram ya semuanya. Nah, kalau sudah tinggal kita masukin magnetic stirrer di dalamnya dan tutup menggunakan aluminium foil seperti ini. Kalau sudah tinggal kita panasin ya. Untuk suhunya, suhu yang panas nggak apa-apa, yang penting nanti kita tunggu sampai airnya ini menjadi bening ya. Sekarang airnya belum bening, nanti kita akan tunggu menjadi bening, benar-benar bening gitu ya, dan panas. Oke, sambil menunggu ini selesai, ini bening, kita akan mengarah ke alatnya. Nah, ini adalah pencetakan gel atau pencetakan agar-agarnya nanti. Kita masukin seperti ini, pastikan rapat, nggak ada celah. Dan yang kedua kita balas. Kalau sudah, ini adalah tray atau sisir yang nanti fungsinya itu adalah membuat sumur-sumur atau lubang supaya kita bisa masukin sampel DNA kita dan bisa diproses ke sini sampai selesai. Nanti prosesnya seperti apa nanti kita akan jelaskan di video yang satunya. Ya, kita simpan saja seperti ini. Oke, ini sudah bening. Tinggal kita lanjutin ke menuang ke alat yang kita buat tadi. Ya, ini sangat panas, jadi hati-hati untuk memegangnya. Nah, kalau sudah kayak gini, pastikan tidak ada gelembung, tidak ada kotoran yang di dalamnya, supaya nanti tidak mengganggu proses saat kita melihat di UV transilluminator. Oke, ini sudah beku, jadi dia nggak akan kelepas kalau beku ya, sama kayak agar-agar beku. Ini konsentrasinya sesuai yang kita buat 0,8%. Sekarang kita buka seperti ini. Ini juga dibuka. Pastikan hati-hati nggak memecah atau merusak agar-agarnya. Sekarang ini kita tarik pelan-pelan biar nggak rusak sampai lubang sumbernya kelihatan. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan masukin ke dalam embernya. Ini namanya embernya. Ya, posisinya hitam, merah, itu jangan lupa. Yang hitam itu adalah posisi sumur-sumur itu berada. Seperti ini. Jadi kalau kita masukin seperti ini salah. Ini salah karena nanti DNA-nya akan lolos ke sana. Nah, makanya sumur-sumur ini berada di posisi hitam atau posisi kutub negatif. Oke, kalau sudah, kita akan masukin TAE. Yang ini, TAE 1 kali. Sampai volume merendam ya. Sampai merendam agar-agarnya. Masukin sampai agar-agarnya terendam. Oke, sesuai yang prosedur. Nah, kalau sudah, kita akan masukin DNA-nya di setiap sumur menggunakan pipet. Ini adalah tahap pipetting. Pastikan ini tidak miring. Nah, yang pertama,
sumur pertama itu akan diisi dengan DNA penanda atau DNA marker. Kita akan mengambil DNA penandanya sebanyak 9 mikroliter sesuai dengan perhitungan kita, ya kan. Nah, pipetnya ini berada dalam posisi 20 mikroliter. Kita akan atur ke 9. Oke, 0,90. 09,0 maksudnya. Kita akan mengambil DNA penandanya untuk disimpan ke situ, ke sumur pertama ya, untuk menandakan seperti ini. Oke, sumur pertama sudah untuk disimpan DNA. Sekarang kita membuat sumur kedua. Sumur kedua itu untuk sampel DNA kita yang hasil isolasi itu. Dan sumur seterusnya juga hasil DNA ya. Nah, ini untuk perhitungannya itu adalah 5 mikroliter DNA-nya dicampur dengan 2 mikroliter loading day. Kita akan ambil loading day-nya terlebih dahulu. Ya, diambil dan disimpan ke dalam mikrotub yang baru itu ya, yang masih baru. Kita ngambil loading day-nya sebanyak 2 mikroliter. Selanjutnya kita campurkan 5 mikroliter DNA sampel 1 ke loading day yang tadi, ke 2 mikroliter loading day. Nah, kalau sudah, kita tarik untuk simpan ke sumur yang kedua. Pastikan ini tidak merusak sumur, ya kan? Oke, gitu juga yang seterusnya. Nah, kalau sudah kita isi seperti ini, langsung kita tutup. Kalau sudah tutup, kita alirkan arusnya menggunakan kabel. Yang merah ke merah, yang hitam ke hitam. Ingat, selanjutnya kita ke alat running. Nah, ini namanya alat running, mesinnya untuk volume listrik yang paling tinggi ya tentunya. Nah, ini tadi yang merah ke merah, yang hitam ke hitam. Yang hitam itu adalah kutub negatif, yang merah kutub positif, sesuai dengan penjelasan kita nanti. Nah, kalau sudah, kita hidupin alatnya. Oke. Ini kita akan atur dulu voltnya. Volt listriknya kita akan menggunakan 50 ya, 50 volt. Lalu currentnya 100 dan waktunya 120 menit. Nah, kalau sudah diatur ya, kita lanjut ke start. Ketika kita tekan start, di situ ada gelembung-gelembung di kutub anoda dan katodanya. Gelembung itu menandakan bahwa PCR kita sudah dimulai.